Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Didi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang sorting algoritma ya. Ini untuk melanjutin materi yang sebelumnya atau video sebelumnya, yaitu tentang dynamic programming ya. Jadi kalian bisa lihat nanti untuk reviewnya di deskripsi. Jadi untuk video sebelumnya bisa kalian lihat gitu ya. Nah, untuk sorting algoritma itu sendiri merupakan salah satu bahan atau materi yang ada di algoritma pemrograman yang mestinya atau harusnya kalian pelajarin ya. Jadi untuk sorting algoritma, nah tujuan kita sorting algoritma itu sebenarnya adalah untuk membuat data itu sesuai dengan format yang kita butuhkan. Jadi misalkan ada data acak ini, nah kita pengen menyusun data ini menjadi data yang teratur. Jadi intinya untuk mengatur data sehingga lebih mudah untuk kita analisa atau kita baca. Nah, sorting algoritma itu sendiri banyak dilakukan atau pengurutannya itu banyak dilakukan untuk numerikal atau bilangan numerik atau bilangan angka atau juga dengan hubungan dengan bilangan alfabet. Jadi paling banyak digunakan untuk ordernya, untuk pengurutannya di dua jenis itu ya. Nah, untuk sorting algoritma itu sendiri ada banyak formatnya. Jadi nggak cuma tadi ya numerikal atau alfabet. Jadi ada beberapa. Selain itu kita juga bisa lihat contoh di dunia nyata ya yang paling sering dilakukan untuk sorting algoritma itu yang pertama itu adalah telepon directory. Nah, kalau kalian pernah lihat buku telepon yang sering ada di Telkom atau di tempat provider itu biasanya ada buku telepon. Nah, ini biasanya untuk buku telepon ini kalau anak tahun 90-an pasti ngerti lah. Jadi setiap kita pergi ke bayar tagihan telepon pasti kita akan dikasih buku telepon. Jadi kita tahu siapa aja sih orang nama ini, nama ini punya nomor telepon berapa gitu ya. Jadi biasanya urutan, jadi dari A sampai Z gitu. Nah, misalkan nama Ahmad, jadi nama Ahmad itu di awal, biasanya di awal kita cek dia punya nomor teleponnya apa aja gitu. Selanjutnya, nah yang paling sering kita lihat itu adalah kamus atau dictionary. Ini jelas, jadi kita pengen mencari kata A, B, C, dan D. Nah, kita butuh yang namanya kamus. Kita pengen translatekan ke bahasa asing tertentu, contohnya bahasa Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Kita pengen cari misalkan arti apa. Nah, kita tinggal cari aja alfabetnya untuk Indonesia ke Inggris, cari berawalan dengan huruf A, dari situ dari apa. Nah, itu ada kan kelihatan bahasa Inggrisnya apa gitu. Jadi itu penerapan sorting di dunia nyata ya. Jadi sorting itu diterapkan yang pertama kalau di telepon itu urutan update dari nama teleponnya, nama pemilik teleponnya. Sedangkan kalau di dictionary itu berdasarkan urutan update dari kata-kata yang akan kita cari, yang akan kita mau cari, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk sorting algoritma itu sendiri, kalau kalian lihat di sini ya, ini sudah jelaskan bahwa sorting algoritma itu membutuhkan extra space untuk komparasi. Jadi dia membutuhkan space ekstra untuk melakukan komparasi. Jadi mungkin kompleksitasnya untuk sorting algoritma mungkin agak banyak, tapi dengan kompleksitas yang tinggi mungkin akan terbayarkan dengan hasil yang bagus ya. Jadi dimana-mana kalau kita pengen hasil bagus kita butuh yang namanya pengorbanan. Jadi pengorbanan di sini space-nya. Dan biasanya space itu storage-nya itu temporary, jadi sementara. Jadi space-nya itu temporary. Nah, nanti setelah kita selesai melakukan sorting, maka space-nya akan dihapus secara otomatis by default. Nah, jadi ada dua algoritma yang tidak membutuhkan extra space. Ada algoritma yang tidak membutuhkan extra space. Jadi salah satu contoh algoritmanya. Jadi sebenarnya di algoritma sorting itu ada yang membutuhkan extra space atau ada juga yang tidak membutuhkan extra space. Contohnya kalau yang tidak membutuhkan extra space itu nggak terlalu banyak sih, memang butuh space itu nggak banyak. Salah satu contohnya adalah bubble sort. Nah, jadi algoritma sorting yang tidak membutuhkan extra place yang banyak itu disebut dengan in place sorting. Jadi dia hanya pada tempat itu aja melakukan sorting. Selanjutnya untuk yang not in place sorting itu biasanya sorting yang membutuhkan banyak space, contohnya multi sort. Nah, ini kalau kalian lihat di contoh yang dynamic programming sebelumnya, nah biasanya itu salah satu metode yang bisa dibilang untuk sortingnya sangat lama ya. Jadi dia butuh yang namanya space yang banyak.
Jadi seperti itu. Jadi space yang di sini itu dia membutuhkan banyak banget perbandingan. Jadi space itu perbandingan atau beberapa kompleksitas yang lebih dari yang in-place sorting. Itu ya. Jadi selanjutnya ada lagi, itu tadi macam-macam sorting ya. Sortingnya sebenarnya ada dua, ada banyak ya sortingnya. Ada in-place sorting, ada not in-place sorting. Kembali lagi ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan stable dan not stable sorting. Nah, untuk stable sorting itu bisa dibilang posisinya, kalian lihat di sini ya. Jika ada sorting algorithm, nah setelah kita melakukan sorting, tidak ada perubahan sequence yang terlalu nampak. Jadi perubahan sequence misalkan di sini, misalkan ada sorting nih, contohnya 26 dan ini ya 26, 44, 26. Nah, pada saat kita lakukan sorting ternyata 26 yang 6 ini tetap di depannya 26 yang kedua ini. Jadi intinya sortingnya nggak terlalu berubah banyak, jadi bisa dibilang stable sorting, salah satunya seperti itu. Mungkin ini ya, ini salah satu contoh stable sorting. Makanya nih kalau sebenarnya untuk jenis-jenis sorting ini jenis-jenis sorting yang bukan algoritma, jenis sortingnya ada banyak, jadi ini sekedar tahu aja. Sebenarnya kalau untuk implementasi yang kayak gini sebenarnya nggak terlalu diperhatikan ya, karena kita sudah tahu semuanya dari kompleksitas. Jadi kalau sudah tahu kompleksitasnya sudah, kita bisa agak diabaikan sedikit. Karena kalau diimplementasi sudah nyata yang hal seperti ini mungkin nggak semua orang melakukan ya. Saja ada yang non stable, nah ini perubahannya. Jadi yang sebenarnya dia posisi 6 dan 8 dia berubah, nanti posisinya yang ini dia pindah ke sini ke depan dan ini pindah ke belakang atau non stable seperti itu. Nah, jadi ada hal penting yang harus kalian tahu dari terminologi dari sorting itu. Yang pertama, sorting itu pasti ada yang disebut dengan increasing order atau ascending. Nah, ini disebut pengurutan dari kecil ke besar, dari yang small ke big. Contohnya 1, 3, 4, 6, 8, dan 9. Dimana setiap bilangan ini, bilangan sebelumnya itu pasti selalu lebih kecil dari bilangan yang setelahnya. Atau bisa dibilang bilangan yang di sini, yang di bilangan 3 ini selalu lebih besar dari bilangan sebelumnya. Itu. Selanjutnya disebut dengan descending atau decreasing order. Jadi pengurutan dari besar ke kecil atau dari big to small. Ini ya. Jadi bilangannya di sini selalu lebih besar daripada yang sebelah kanan. Jadi kebalikannya aja. Gitu. Nah, ada juga yang disebut non-increasing order. Jadi non-increasing order itu ini abu-abu juga ya penjelasannya. Jadi if the successive element less than or equal is the element di sebelah. Non-increasing ini artinya nggak jauh perubahannya di sini nih. Nah, jadi untuk sortingnya itu bisa dibilang tidak ada terlalu banyak perubahan. Jadi intinya non-increasing kan berarti pengurutannya secara ascending atau increasing itu dia tidak terlalu banyak perubahan. Jadi disebut dengan non-increasing, tidak terlalu benar-benar berubah. Kalau non-decreasing sama, dibalik aja ya. Oh iya, ini kebalik ya, non-increasing order. Jadi non-increasing order itu tetap dia decreasing order, cuma dia tidak perubahan yang ada di bilangan, biasanya di value terakhir atau value tengah-tengah itu ada dua bilangan yang sama. Itu untuk ini yang paling terakhir gitu. Selanjutnya kalau yang non-decreasing yang paling di awal-awal, jadi perubahannya dia tidak terlalu banyak, misalkan 3,3 itu karena dia at least but not less than previous one. Itu ya, jadi kebalikannya aja. Nah, ini sekedar terminologi aja, tapi yang penting harus kita perhatikan adalah decreasing sama ascending ya. Descending sama ascending itu aja pengurutannya. Gitu. Nah, ini akan aku ajarin juga ya, dan ada dua algoritma yang akan kita coba nanti. Yang pertama ini bubble sort, yang kedua nanti kalau kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi yang pertama adalah bubble sort. Nah, bubble sort ini adalah sorting yang paling simple. Kenapa sih dari sort yang paling simple? Nanti kita lihat ya, kenapa simple. Jadi sorting ini itu membandingkan dasarnya adalah perbandingan antara satu elemen dengan elemen lain. Kalau misalkan sesuai, maka dia akan terjadi yang namanya swap atau perpindahan data. Kalau misalkan sesuai, maka dia akan tetap di tempat itu ya. Nah, untuk kompleksitasnya, jadi kompleksitas waktunya itu adalah the big O n kuadrat, dimana n itu adalah banyak dari item atau banyak dari datanya, jadi seperti itu. Nah,
Lanjut aja ya kita ke contohnya. Jadi di sini ada array yang tidak berurut. Ada array yang tidak berurut, di mana kita disuruh mengurutkan secara ascending atau dari kecil ke besar. Oke, yang pertama-tama kita lakukan, nah kita bandingin aja. Jadi bubble sort itu dia membandingin antara dua elemen, jadi elemennya. Jadi elemen ini dibandingin ini. Kalau sudah elemen ini lagi dibandingin ini. Kalau sudah elemen ini dibandingin ini. Kalau sudah elemen ini dibandingin ini. Terus kalau sudah selesai, biasanya yang pojok kanan ini, yang terakhir ini, itu pasti adalah nilai paling besar. Kita lihat contohnya ya. Oke, jadi bubble sort itu dimulai dari first two element. First two element, jadi elemen yang pertama itu dibandingkan. Kalau misalkan kita kan ascending ya, kalau misalkan kita cek dulu yang mana sih diantara ini yang terbesar atau yang terkecil. Karena kita pengen mencari ascending, maka kita lakukan perbandingan apakah 14 dan 33. Jadi yang pertama apakah 14 itu kita pengen lebih kurang dari, kalau ascending apa tadi, ascending kita ada ascending itu adalah next itu selalu lebih besar daripada previous. Berarti apakah 33 itu lebih besar daripada 14? Oh, ternyata dia besar. Dan kalau misalkan besar, tidak akan terjadi namanya perpindahan atau swap, maka posisinya akan tetap di sini. Jadi kita akan bahas swap itu apa. Nah, swap itu artinya adalah perpindahan posisi array. Jadi nanti akan ada ini, misalkan arraynya 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelumnya posisinya kan tetap ada di sini ya. Nah, jadi dia membandingin apakah array 1 itu lebih besar dari 14. Oh, ternyata dia tidak ternyata dia nilainya adalah benar. Jadi maka tidak akan terjadi namanya swapping. Oke. Selanjutnya baru kita bandingin ke array selanjutnya. Dia bandingin lagi ke array yang 1 dan banding 2. Kira-kira dia membandingin antara array 33 dan array 1 dan array 2. Dibandingin lagi. Apakah 27 itu lebih besar daripada 33? Oh, ternyata 27 itu lebih kecil daripada 33. Karena kita pengen ascending, maka kita tukar, kita lakukan swapping. Nah, ini bisa kita lihat ya jelasnya. Maka kita lakukan yang namanya swapping atau perpindahan. Hasilnya maka akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini sudah kita lakukan perbandingan, maka kita akan lanjut ke array selanjutnya. Jadi array kedua, jadi dia akan dimulai terus. Jadi misalkan ya 0, 1 sudah selesai, baru dia lagi 1, 2. Kalau 1, 2 selesai, 2, 3. Kalau sudah selesai, 3 dan 4. Jadi seperti itu terus. Nah, selanjutnya dia membandingin lagi antara array 2 dan 3. Nanti membandingin apakah 2 dan 3 ini sudah sesuai sama kriteria yang sudah kita sebutkan sebelumnya atau enggak. Dia bandingin nih. Apakah 35 lebih besar dari 23? Ternyata dia benar, maka tidak ada yang namanya perpindahan. Selanjutnya kita lanjut ke array yang terakhir, array nomor 3 dan 4. Dia bandingin apakah 10 lebih besar daripada 35? Oh, ternyata salah, dan ternyata itu jawabannya adalah 10 lebih kecil daripada 35, maka dilakukan yang namanya swapping. Oke, sampai sini iterasi pertama selesai, dan secara otomatis array terakhir atau data terakhir di bubble sort itu pasti nilainya adalah paling besar. Atau dibalik, kalau misalkan kita pengen descending, dibalik aja, berarti nilai yang terakhir itu pasti adalah paling kecil. Jadi seperti itu. Nah, kalau gini kita kan konsepnya adalah ascending ya, mungkin dari kecil ke besar, maka yang paling besar itu pasti ada di sebelah kanan, paling kecil ada di sebelah kiri, seperti ini. Itu baru iterasi pertama. Nah, iterasi yang ada di bubble sort ini dilakukan sebanyak panjang array, jadi ada 5 kurangin 1 panjang array ini. Jadi prosesnya ada sebanyak panjang array kurangi 1 atau sebanyak 4 step. 4 step aja. Itu baru step 1. So, iterasi pertama. Selanjutnya iterasi kedua. Kita mulai lagi dari array pertama 0, 1, 2 dan 3. Nah, untuk array ini tidak akan dilakukan perbandingan karena ini sudah pasti nilainya pasti paling terakhir. Oke. Jadi kita bandingkan antara 14 dan 27. Oh, ternyata ini 27 itu sudah benar, lebih besar daripada 14. Oke, skip atau no swap.
Selanjutnya dia bandingin lagi apakah 33 lebih besar daripada 27. Oh ternyata sudah benar, maka tidak terjadi swap. Nah selanjutnya dibandingin lagi apakah 10 lebih besar daripada 33. Oh ternyata dia salah, ternyata 10 lebih kecil daripada 33, maka dilakukan yang namanya proses swap. Nah jadi sudah, sekarang array 4 ini aku tulis yang 4 dan 5 ya, tapi di sini 3 dan 4 apa sama aja. Kalau di sini di contoh ini yang aku dapat dari referensi, dia ada ini mau hitung dari 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi di sini kita mulai dari 1 aja ya, dari 0 aja ya. 0, 1, 2, 3 dan 4. Oke. Nah, ternyata sudah. Nah, ini array yang di sini yang hitam ini sudah nggak akan kita pakai lagi. Sekarang sudah kita masuk ke iterasi selanjutnya. Iterasi yang selanjutnya adalah iterasi yang ketiga. Jadi kita membandingin lagi nih, apakah 27 kurang dari 14 atau apakah 27 lebih besar dari 14. Oh ternyata benar, maka tidak swap. Selanjutnya apakah 10 lebih besar daripada 27. Oh ternyata salah, maka dia akan lanjutkan namanya proses swap. Maka akan proses seperti ini. Oke. Nah ini sudah terurut, jadi yang di sini sudah habis, maka kita akan lanjut lagi ke iterasi terakhir atau iterasi keempat. Dia bandingin apakah 10 lebih besar daripada 14. Oh ternyata salah, ternyata dia lebih kecil daripada 14, maka dia dilakukan untuk swapping. Selesai. Jadi prosesnya hanya ada sampai 4 iterasi aja. Jadi prosesnya dihitung dari banyaknya ini, banyak data array kurangin 1. Nah untuk algoritmanya bisa kalian lihat di sini. Ini banyak kok contohnya, jadi perbandingannya ada di sini. Nah, jadi kenapa sih dibilang n kuadrat? N kuadrat itu maksudnya adalah for-nya atau while-nya, ulangannya itu ada sebanyak 2. Kalau n pangkat 3 berarti kemungkinan for-nya atau looping-nya ada sebanyak 3. Itu sebenarnya cuma perkiraan aja, tapi kurang lebih kebanyakan kalau sudah dibilang n kuadrat berarti mesti for-nya ada 2. Nah lanjut ke sortingnya selanjutnya, yang terakhir itu ada yang disebut dengan selection sort. Nah ini sama seperti bubble sort, simple juga, prosesnya juga lebih gampang daripada bubble sort karena dia membagi list data itu dibagi 2 part. Jadi yang part pertama adalah yang paling kiri, so itu biasanya disebut di sini ya, kita jelasnya. Jadi dia dibagi 2 part. Yang pertama the sorted part at the left end and the unsorted part in right end. Jadi part yang di sebelah kiri itu seharusnya sudah yang paling terurut, dan sebelah kanan itu yang tidak. Kita lihat maksudnya seperti apa ya. Nah, jadi di dalam sorted ini dia ada perbedaan properti yang selection ini dengan yang bagus. Bedanya di sana. Nah untuk kompleksitasnya kurang lebih sama juga. Jadi big O n kuadrat. Nah untuk prosesnya nanti kita akan lihat. Jadi sebenarnya kalau di selection sort itu yaitu mencari nilai yang paling minimum dulu. Nah kalau misalkan kita pengen yang namanya scanning, berarti nilai yang paling minimum berarti taruh sebelah kiri, nanti sisanya akan ditaruh di sebelah kanan. Tapi kalau kita pengen descending berarti kita balik aja. Berarti yang kalau misalkan kita cari nilai paling maksimum, berarti kalau sudah dapat maksimum kita taruh sebelah kiri, nanti sebenarnya lanjut seperti itu ya. Kita akan lihat contohnya. Nah di sini ada array, jadi arraynya kurang lebih sama seperti contoh sebelumnya, cuma ada beberapa tambahan, ada 3 tambah 3 array lagi. Nah kita lihat contohnya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah posisi pertama kita inisialisasi dulu. Jadi ini array 1, 2 array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Dia sekarang kita cari, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu dari kumpulan array ini kira-kira yang paling kecil nilainya berapa. Oh ternyata sudah ketemu, ternyata nilainya adalah 10, dia ada di array 3. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah karena di posisi pertama itu adalah nilainya adalah 14, maka kita lakukan yang namanya swap. Jadi intinya kalau sudah selesai kita ketemu nilai minimum yang ada di dalam data itu, maka kita taruh yang nilai minimum itu di sebelah kiri datanya. Jadi seperti ini. Maka tukar posisi, jadi yang 14 itu pindah ke 10, yang 10 pindah ke 14. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi kalau sudah selesai seperti ini tidak akan kita pakai lagi. Jadi berbanding terbalik dengan yang double ya. Double itu yang paling belakang yang akan dipakai. Kalau ini enggak.
Jadi array yang paling nol atau paling pertama itu kan diabaikan, jadi dia tidak akan masuk ke dalam pengulangannya. Oke, selanjutnya kita mulai lagi dari array yang selanjutnya, array 1. Nah, kita cari dari array ini, dari array semuanya ini juga termasuk perbandingan ya. Jadi semua array ini kira-kira yang paling kecil berapa sih? Oh, ternyata ketemu 14. Oke, sekarang kita lakukan perpindahan swapping. Jadi posisi yang 0 yang ke 1 tadi, ini misalkan 2 dan 3, kita lakukan swap dari 3 ke 1 sehingga hasilnya seperti ini. Oke, lanjut lagi kita cari nilai minimum dari source-nya, dari list-nya ya. Oh, ternyata ketemu, dia adalah 19. Ternyata 19 kita pindahkan ke posisi paling kiri lagi ya. Nah, kita lakukan swap, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, lanjut lagi cari lagi paling minimum. Nah, ini sudah paling kirinya adalah ini paling kirinya. Nah, kita cari paling kiri, kira-kira dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dari 5 list yang tersisa ini yang paling kecil siapa sih? Oh, ternyata ketemu, ternyata ada angka 27. Oke, sekarang kita pindahkan dia ke posisi paling kiri. Oke, sekarang hasilnya jadi seperti ini, maka kita lakukan perbandingan lagi. Kita cari yang paling kecil. Oh, ternyata ketemu 33 paling kecil, kita pindahkan dia ke sebelah. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, apakah 35 dari 3 sorting ini kita cari nilai paling minimum lagi ya, 3 data yang tersisa. Ternyata yang tersisa adalah 35, karena dia sudah berada di posisi paling kiri, maka tidak ada yang namanya proses swap atau perpindahan. Sama seperti 42 dan 44 sisanya, kita coba cari minimum, ternyata dia tetap di tempat yang sama, maka tidak ada swap. Selanjutnya yang terakhir, nah ini bisa kalian lihat, jadi hasilnya ada 44. Nah, karena dia tidak ada lagi yang bisa dibandingkan dan dia sudah paling minimum nilainya, maka dia sudah pasti posisi paling besar. Oke, jadi itu untuk selection sort. Nah, untuk programnya ini tinggal dibalik aja nanti. Jadi intinya kalau untuk bubble sort itu membandingkan antara 2 data dulu. Setelah itu data selanjutnya sampai yang paling belakang. Kalau kalian descending itu datanya yang paling besar. Tapi kalau descending biasanya itu yang paling kecil. Kalau kebalikannya, kalau selection kita cari nilai minimum. Kalau pengennya kita mencari nilai mengurutkan secara descending. Tapi kalau pengen mencari secara descending kita ganti nilai maksimum. Dibalik aja deh, intinya bagaimana cara kita ngapalin itu semua. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Jadi untuk sorting algoritma nanti aku bagi 2 part ya. Ini kita sudah belajar bubble sort sama selection sort, sama apa ini namanya selection sort. Mungkin kita untuk video selanjutnya kita akan belajar 1 atau 2 algoritma lagi ya. Nah, mungkin untuk video kali ini itu aja sih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.